Misalnya, Pak Nyoman ada di Amfoang Selatan, maka daerah sasarannya adalah kecamatan-kecamatan yang dekat dengan Amfoang Selatan. Pak Yudson ada di Amfoang Utara, maka kecamatan yang Pak Yudson gapai adalah kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar Amfoang Utara. Kemudian Pak Nixon itu ada di Fatuleu, tapi beliau punya dedikasi yang tinggi untuk Kabupaten Kupang, sehingga beliau sekali merangkul Dayung 230 terlampaui melakukan pendampingan individu di Amfoang Timur sekaligus awan penggerak. Makanya di situ meskipun beliau Fatuleu, tapi ada juga Amfoang Timur karena beliau adalah PP PGP angkatan 10 dan saya Kecamatan Taidong. Ini sebagai praktik baik kami untuk mengatasi daerah sasaran yang luas. Maka kami kelompokkan aktor-aktor awan penggerak. Next Kak. Nah, kegiatan pendampingan yang sudah kami lakukan di Kabupaten Kupang untuk daerah yang cukup luas itu sudah ada 2 dan puji Tuhan kami disupport secara luar biasa dengan strategi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang dalam kondisi terbatas. Kami sudah melakukan 2 kali pendampingan. Yang pertama, dengan segala sesuatu kami langsung terjun ke lokasi pendampingan sesuai dengan strategi di awal. Kami juga difasilitasi dengan SPPD, tidak perlu nominalnya berapa, tapi tujuannya biar program ini bisa berjalan. Yang berikut, kami difasilitasi oleh dinas lewat numpang kegiatan di Belajar ID waktu itu tanggal 3 sampai 6 Juni di Hotel Neo Kupang. Itu, lalu yang berikut pendampingan secara mandiri lewat grup-grup WA. Itu strategi yang kami lakukan sebagai langkah follow up dan tindak lanjut kegiatan di Hotel Neo. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di depan ini adalah progres instalasi awan penggerak Kabupaten Kupang. Yang biru itu adalah yang sudah berhasil kami install dan yang orange itu adalah yang belum. Jadi masih terlihat di totalan itu 70% data menunjukkan bahwa terjadi proses instalasi awan. Next Kak. Nah, di sini terbaca ya, untuk sinkronisasi awan penggerak, data per hari ini ada 11,4%. Sebelumnya di tanggal 6 Juni sebagai tindak lanjut dari kegiatan di Kabupaten Kupang, itu ada 53% yang sudah melakukan progres instalasi. Nah, kendala itu sinkron ke dashboard. Kenapa terjadi perbedaan data antara tanggal 6 dan tanggal hari ini? Itu terjadi karena yang disinkronkan pada tanggal 6 Juni itu ke dashboard yang lama. Itu tadi poin yang menjadi hal yang disampaikan oleh Pak Budi dan itu terjadi di Kabupaten Kupang. Sehingga progres per hari ini jatuhnya hanya 11,4%. Next Kak. Nah, melihat dari situasi ketika kami turun ke lapangan, masih banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Kupang yang harusnya masuk sebagai daerah sasaran tapi tidak masuk. Oleh sebab itu kami sudah mengusulkan nama-namanya pada link yang ada, tidak perlu dibuka. Itu totalnya ada 68 sekolah yang sudah kami usulkan berdasarkan hasil survei lapangan. Jadi bukan by data ya, tapi by survei dari rekan-rekan aktor yang terjun langsung ke lokasi pada saat pendampingan. Next Kak. Nah, ini refleksi masing-masing aktor kami sengaja muatkan karena perjalanannya jauh, jadi lebih bagus masing-masing masuk, tapi kita skip, kita langsung ke kesimpulan akhir. Tadi sudah ada praktik baik. Di kesimpulan ini kami dari Kabupaten Kupang hanya mau menunjukkan bahwa hal baik yang sudah kami lakukan, sudah ada progres 70% proses instalasi. Kemudian untuk kenapa sampai cuma 70%? Karena ada kendala. Yang pertama sama juga dengan Rote. Satuan pendidikan tidak memiliki perangkat sesuai spek, ya, terutama di jenjang KB dan PAUD, rendahnya pemahaman IT dan keterbatasan anggaran sekolah. Oke, ini sepertinya belum di refresh. Coba tolong di refresh. Lalu masih sama ya. Baik, saya dari sini saja. Kendala yang kami hadapi itu yang pertama adalah tadi sudah 3,
ada kendala lain, sama juga video kami tidak bisa terbuka. Dan yang berikut di kesimpulan Kak, masih ada sekolah sasaran yang nyaman menggunakan PMM sehingga menolak untuk menggunakan awan penggerak, dan itu ada. Solusi yang kami ambil dengan beberapa tantangan. Kalau berkaitan dengan keterbatasan perangkat, maka kami tidak lagi menggunakan laptop tapi PC. Jadi ada tuh yang sampai membawa PC-nya untuk diinstal. Lalu ada sekolah juga yang berinisiatif untuk membeli SSD atau hard disk eksternal untuk menyimpan data. Itu alternatif solusi. Lalu yang terakhir, install ulang, dan semua itu ditutup dengan doa supaya berikutnya bisa masuk dalam anggaran. Oke, jadi itu kira-kira pemaparan dari kami Kabupaten Kupang. Kurang lebihnya terima kasih. Semoga hal-hal yang tadi disampaikan itu bisa menginspirasi. Kalaupun tidak apa-apa. Terima kasih. Saya kemudian Ibu Dian Acoy pokoknya. Ya. Baik, dari Kabupaten Kupang kita akan berjalan-jalan ke Timur Tengah Selatan. Tadi ketika saya lihat, saya memantau ketika